Ini terbaiknya dengan netral, ini yang tinggi sekali. Perbuatan baik biasa, bagus dengan masalahnya. Jangan dibalik-balik. Ada yang bertanya lagi? Kamu mana itu apa? Mana itu membandingkan. Saya lebih hebat dari kamu, sombong tidak? Oh, itulah mana. Saya sama kamu, padahal nggak sama. Menganggap sama, betul kan? Atau kamu hebat, saya emang enggak. Itu juga mana? Merendahkan diri kita itu juga mana? Membandingkan. Membandingkan. Ya, mana? Mana lagi? Nyambungnya tadi Romo, kalau di Sutta kan sering Sang Buddha bilang petapa lain begini, tapi Sang Tathagata tidak lagi. Itu bukan mana ya Romo? Dia bukannya dengan tujuan membandingkan seperti yang tadi. Ada kemelekatan, beda. Mana yang ini ada kemelekatannya, berpandangan salah. Dia sudah tidak lagi memiliki pandangan salah. Dia tahu cuma munculnya, tapi memberikan eksposisi bahwa itu hanyalah palsu, belum tahu, sehingga begitu dinyatakan sebagai kebenaran. Tathagata tidak begitu lagi, karena sudah terbebas dari kilesa. Maka apa yang dikatakan adalah begini-begini untuk mengeksposisi kenyataan, bukan untuk menghancurkan dengan niat buruk, tidak. Apalagi menyombongkan diri, beda. Ya. Ada lagi? Siapa mau bertanya? Enak dengan saya, pertanyaannya cuma sama. Satu-satunya pertanyaan adalah siapa yang mau bertanya? Jadi orang nggak takut bertanya sama saya kan? Ya. Ada sama waca, sama kamata, sama jiwa itu berarti ada di 8 jalan utama ya Romo, itu di bagian sesi moral gitu. Ya, bagus sekali. Ini kalau bekerja dalam pikiran baik satu persatu. Objeknya sama waca mau ngomong bohong. Kalau sama kata mau berbuat, ini mau bisnis. Jadi pasti di dalam pikiran usaha satu persatu. Tetapi waktu mencapai nibbana, untuk menembus capai nibbana harus jalan mulia berurus-8. Yaitu sama diti, itu panya cetasika. Sama sangkata, sama sangkata, pikiran benar, ini witaka cetasika. Didorongnya ke objek yang betul, bukan ke objek loba dosa moha. Didorongnya ke nama rupa sebagai anicca dukkha anatta. Pikiran cuma didorong terus, maka pengertian benar akan muncul. Lalu sama waca, sama kamanta, sama jiwa. Lalu sama wayama, wirya yang betul. Kalau ada pikiran buruk, dihilangkan. Kalau belum muncul, jangan sampai dimunculkan, betul? Ada pikiran baik, didorong supaya terus bertumbuh. Kalau belum muncul, dimunculkan. Itulah sama wayama, wirya yang betul. Sama sati. Sati terhadap objek, bukannya sati terhadap benda-benda yang gak karuan. Satinya terhadap nama dan rupa sebagai anicca dan dukkha dan anatta asubha. Satinya hanya terhadap nama dan rupa. Bukan satinya, ih rumah ini bagus amat gitu ya. Bukan begitu. Sati terhadap nama rupa. Lalu sama sati, lalu sama-sama di ekagatanya memusat sehingga rupa dapat dilihat ke partikel terkecil. Lalu komponennya apa, fungsinya apa, muncul dan ternyata. Ini materi dari karma, ini dari pikiran, ini dari temperatur, ini dari makanan. Kalau dia tidak bisa pegang objek yang muncul dan nyat sangat cepat, tidak dipegang, bisa gak terlihat objeknya? Seperti film, motret, kalau kecepatannya rendah, bisa gak menangkap objek yang bergerak? Kalah cepat kan? Maka dia harus sama cepatnya. Jadi objek yang bergerak, dia potret trek, seperti diam dia. Sekarang bisa loh, peluru, tas, pelurnya set, diam. Kelihatan nggak mereknya, tulisannya? Bisa. Jadi bisa dilihat, dianalisa. Inilah sama samadhi. Ekagatanya mampu terampil memegang objek dengan kuat, terfokus, sehingga rupa yang muncul dia bisa lihat sebagai anicca dukkha anatta. Pada saat terjadi pikiran, dia mampu melihat winyana kanda, wedana kanda, sanya kanda, sangkaranya, komponen cetasika lain. Dia tahu semua fungsinya apa, muncul dan lenyap. Itulah sama-sama ekagatanya cetasika. Nah, dia berguna 8 menjadi kekuatan untuk mencabut kekotoran hati. Itulah saat mencapai magga dan phala. Oke? Ya, ada yang mau tanya lagi? Tina dan mida, malas dan lambat. Jadi kalau kamu lagi diajak berbuat baik, yuk berdana. Kalau keadaan malas dan lambat, itu lagi loba. Tina dan mida ada di sini. Kalau lagi di sini kan ada ajakan, di sini tidak ada tina dan mida, karena pikiran baik sudah baik. Jadi adanya di sini. Jadi kalau punya anak, mau nggak dikasih nama tina dan mida? Ya. Malas, mida lamban. Jadi batinnya malas kan malas. Ada lagi yang bertanya?
kita kan menyadari melihat, mendengar, kita berdiri pun kita sebut gitu kan, berdiri dengan penuh kesadaran. Katanya itu memotong jalannya, membentuk suatu pikiran itu sampai muncul sebuah kama gitu ya Romo. Maksudnya itu sampai di jawanannya itu nggak jadi kama lagi. Ya. Saya pernah waktu memberikan pengarahan, ada orang Romo juga datang senior. Inti ajaran Buddha sebenarnya hanya melihat, mendengar, beres katanya, sederhana. Enak sekali ngomongnya kan, indah sekali ya. Betul? Mana bisa kita hanya melihat, orang satu proses melihat terjadi 150 juta kali. Kali pertama ini, kali kedua di kopi, lalu digabung, lalu kemudian persepsi. Muncul persepsi suka dan tidak suka. Bagaimana bisa mencegah hanya melihat tanpa melekat? Katakanlah kita perempuan ini ya, melihat tas yang cantik di mall, begitu melihat bisa hanya melihat. Orang suka durian, begitu melihat durian, melihat bisa? Bisa nggak? Tapi keserakahannya bisa dipotong. Tapi itu manajemen. Saat dia betul-betul mengatakan melihat, objeknya kan sudah diganti dengan pengucapan. Kalau melihat dia nggak fokus kan meliho, kan jadi salah. Kalau bisa tepat berarti ada nggak terhadap objek ucapan? Berarti ada sati tidak? Maka pikiran baik atau buruk? Tidak lagi loba dan dosa terhadap peristiwa. Itu manajemen pikiran. Hanya mengkat sementara, tetapi tidak menembus ke jantungnya. Maka yang bersangkutan pasti gagal melihat hanya melihat, mendengar hanya mendengar. Kalau melihat keramik dijatuhin ngamuk kan ya? Mendengar jadi hina sama orang, itu Romo apaan? Emosi gak dia? Begitu dia menyatakan pendapat rapat, dikasih pendapat A, ada bilang E, B, dia marah gak? Katanya mendengar hanya mendengar. Sudah wipasana 10 tahun, 20 tahun lagi. Bisa gak orang mematahkan hasil rapat kita yang diperjuangkan, dibilang jelek, salah, bagus, begini, bisa nggak emosi? Kan mendengar, bilang aja mendengar. Bisa nggak? Kalau dia tidak menembus nama dan rupa, itu halal manajemen. Kadang-kadang berhasil kalau moodnya lagi kuat, batin lagi kuat, bisa. Kalau batin lagi lemah, bisa nggak? Silahkan dicoba dan lihat orang yang bermeditasi sudah puluhan tahun, mudah emosi terpancing, kadang-kadang jadi tambah arogan. Padahal sudah ngajarin orang melihat, mendengar, dia guru lagi. Kita akan melihat sikapnya kadang-kadang lebih parah daripada orang biasa. Perlukah kita marah? Tidak, karena dia sudah berlatih. Kadang-kadang orang berlatih, namanya berlatih bisa berhasil, bisa gagal. Hari ini gagal, besok juga jadi baik lagi kan? Kita toleransi saja. Ini yang kita harus lakukan. Perlu gak jana? Karena jana untuk melihat ya. Nah sekarang jam 3 masih bisa teruskan. Sampai jam 4 baru tapi. Sekarang saya masuk ke cita ya. Perhatikan sekarang ya teman-teman ya. Saya akan masuk ke cita. Ini cita akan meluncur kencang sampai ke nibbana, mau kan? Perhatikan ya, kalau nggak jelas boleh tanya. Saya akan mengangkat ini semua, ya, karena ini kan pikiran, betul? Pikiran munculnya di sini, betul tidak? Yaitu ahetuka, yaitu ini, betul? Lalu kalau serakah, yang ini, marah ini kan? Bodoh. Kalau pikiran baik, yang ini kan? Bagus sekali. Ini akan saya munculkan. Sebab tidak akan salah dalam memberikan. Sebab loba dengan perasaan senang, spontan, pandangan salah, sebab mencuri dan lain-lain. Loba kan berbuah tidak? Berbuahnya mata, telinga, hidung, lidah, tubuh mengalami objek yang baik atau buruk? Jadi orang miskin, dihina orang, ya, dan lain-lain itu. Lalu di situ kan munculnya di proses pikiran kan? Mengalami objek indera ada gak kesadaran menerima? Kuning. Lalu yang ungunya apa? Pemeriksa. Caku winyana datu, mano winyana datu. Loba bukan ini. Dengan perasaan senang bisa spontan dan
Ini yang pandangan salah, tapi tahu itu salah masih melakukan. Dia loba dengan diti kata wipayika, tidak berpandangan salah, spontan dan ada perasaan senang. Tapi bisa kan dengan perasaan netral? Bisa. Berpandangan salah, spontan ajakan. Tidak berpandangan salah, spontan dan ajak. Kalau marah, tidak cocok objeknya. Dia marah-marah kan, memukul dan lain-lain. Jadi gak sebab. Perasaannya senang apa tidak senang? Dia jahat. Timbullah cetana, terjadi perbuatan memukul, memenggal kepala orang hanya karena berbeda prinsip. Hati-hati kita ya, jangan menjadi orang beragama fanatik. Umat Buddha itu bukan agama. Kalau agama adalah sisi kepercayaan, penyembahan dan sembahyang. Buddha sebab dan akibat, lakukan perbuatan, bukan menekankan kepada keyakinan buta. Kalau keyakinan buta, saya punya sesuatu itu adalah yang pencipta, ada orang yang berbeda, kita akan hancurkan orang. Nah, itu salah. Kita akan binasakan orang hanya karena kita sayang kepada apa yang kita peduli. Ini adalah pandangan salah. Toleransilah terhadap orang yang beragama berbeda. Mereka salah, suatu saat mereka akan betul. Jangan dipaksa untuk sama seragam seperti kita semuanya. Bisa nggak dunia dikasih karpet merah semua? Maka toleransilah. Tidak ada toleransi, timbullah kebencian, timbullah perbuatan menyakiti bahkan membunuh. Inilah dosa. Spontan, ada lagi dengan ajak, ayo kita melakukan gerakan, muncul seluruh dunia datang, sama-sama pakai seragam, pakai senjata yang berbahaya, sama-sama gak berbuat jahat. Munculnya spontan apa aja kan? Sebab akan menghasilkan akibatnya lahir lagi jadi manusia yang menyedihkan atau bagus. Lalu sekali waktu dipenggal lagi ke kepalanya, tubuhnya pun sakit dengan kepala terpisah, lahir seperti itu lagi. Kena pesawat mati celaka, itu adalah orang-orang yang pernah melakukan kesalahan berat. Terpotong suatu saat kalau sampai waktunya, dia akan mengalami lagi, akan terpenggal lagi, dipenggal lagi. Sungguh mengerikan perbuatan jahat. Jangan melakukan perbuatan jahat, tambah kebaikan. Ya. Inilah. Lalu ini ragu-ragu, ini adalah pikirannya tidak mampu fokus. Kalau dengar cerita semuanya fokus, begitu Abhidhamma langsung saja loncat sini, betul tidak? Udah kan? Nah, itu udah cacat. Sebab pasti menghasilkan. Lalu ini sebab buruk ada berapa ini? 12. Lalu sebab baik, berbuat baik dengan perasaan senang, spontan maupun ajakan. Tahu sebab akibat. Bisa juga berdana dengan senang, spontan ajakan, tidak tahu sebab akibat. Juga bisa dengan perasaan netral. Betul? Kalau ini dilakukan berbuah tidak? Berdana, menyayangi orang, senyum ya, bahagia ya. Lahir lagi cenderung kaya raya tidak? Wajahnya jelek atau cantik? Sehat atau penyakitan? Itulah kata tak suruh pandang dari berbuat baik. Ini akan menerima mata, telinga, hidung, lidah, tubuh menerima objek yang baik, kesadaran menerima, memeriksa. Kalau muncul objek yang super dengan perasaan senang. Mengapa bisa mengalami objek? Betul nggak? Karena diarahkan. Ya. Itu warnanya coklat, betul kan? Ya. Nah, inilah si coklat. Ahe tukar kirian mengarahkan. Lalu setelah melihat cahuwinyana datu, lalu mano datu, lalu manoyen datu, terjadi tidak sampai renah, kemudian muncul wata pana. Ini dia mano winyana datu, memutuskan. Ini coklat, saya suka coklat, enak manis, betul kan? Ini durian, saya suka. Oh ini pepaya, enggak bau katanya. Ada orang nggak suka. Ini pare, enggak pahit. Timbul nggak sanya? Suka nggak suka? Ini dia di sini. Kita itu memutuskan suka tidak suka, sanya itu berperan. Karena ada wirya, semua aktif, terjadilah penilaian kan? Mengkonsep. Padahal makanan itu adalah nutrisi. Apa yang kita makan itu berguna untuk kesehatan. Itu yang penting daripada rasa, betul? Rasa sebatas lidah di sini kan? Begitu masuk mungkin beracun karena enak, betul? Maka orang bijaksana tidak lagi tergantung dengan rasa, tetapi lebih melihat kepada Nah ini ya. Lalu teman-teman, sebab tidak akan salah memberikan kesempatan. Ya, coba lihat halaman nomor
buku biru nomor 13. Kama Pacayoti. Sama-sama baca. Kama Pacayoti. Kusala akusala kamang. Wipakanang kandanang. Katataca rupanang. Kama pacayena pacayo. Ya. Ya. Kusala dan akusala itu kalau dia sambung menjadi kusala-kusalang, tapi karena ada garis dipisah sebetulnya kusala dan akusala kama. Artinya perbuatan jahat dan perbuatan baik akan wipakanang memberikan akibat. Inilah akibat wipaka. Akusala wipaka dan kusala wipaka ini. Tetapi kalau sebelum meninggal terbayang pikiran baiknya, yang ini pikiran baik, lahir dalam apa? Bahagia. Kalau pikiran buruk, menderita. Inilah wipakanang yang pertama jenisnya, yaitu kehidupan. Dimulai dengan bawangga cita. Bawa artinya hidup, anggap faktor kehidupan. Kalau pertama namanya Pati Sandi, terakhir namanya Cu. Ini adalah bawangga. Faktor hidup merupakan wipaka handa. Hasil kebaikan. Kalau baik jadi hidup jadi manusia dewa. Kalau jahat jadi setan, binatang di neraka. Betul ya? Inilah wipaka yang pertama. Jadi anjing tentu pikirannya buruk, berbuah. Lalu jadi anjing ini bisa nggak hidupnya bagus? Karena perbuatan baiknya berbuah nggak? Kusala kamang wipakanang kananang. Mata, telinga, hidung, lidah, tubuh mengalami objek yang atas apa bawah? Bawah. Jadi ada dua jenis wipaka. Pertama untuk kehidupan, kedua setiap hari berbuah ke dalam 5 tergantung tidak kusala dan akusala. Maka kusala akusala kama wipakanang kandanang. Sebutkan. Bagus sekali. Lalu ada kalimat apa lagi? Katata ca rupana. Ca artinya juga. Ca artinya juga. Juga katata, yaitu katata rupana, yaitu kama jarupa, materi dari karma. Betul nggak kita memiliki mata untuk bisa melihat yang baik? Betul nggak punya tubuh bisa merasakan sakit dan nikmat? Itulah katata ca rupana. Kalau dulu berbuat jahat, sekarang lahirnya jadi sehat apa penyakitan? Nah itulah katata ca rupana. Kalau dulu suka bermudi cita, berbahagia melihat orang sukses, lahir sekarang wajahnya buruk atau cakep? Itulah katata ca rupana. Ya, selain memberikan hasil, ada nggak landasan fisiknya? Ada, itulah katata ca rupana. Jadi, lihat, kalau orang berpikiran buruk yang ini, loba, begitu meninggal kan pikiran terakhir buruk kan, lalu mati, langsung ini kesadarannya adalah ini. Inilah kesadaran lahir jadi binatang, setan, di neraka. Neraka umurnya panjang sekali, sangat panjang dan lama. Mau? Tapi ada usianya, jangan khawatir, nanti pun akan lepas dari neraka. Bisa lagi jadi kucing, jadi anjing, jadi manusia lagi. Masih ada kesempatannya, don't worry. Masa berbuat jahat be happy, be simplicity, sederhana saja, tenang saja, udah gak bisa dihindari ya hadapi saja. Jangan be happy, masa berbuat salah be happy. Lalu kalau berbuat baik yang ini berbuat jahat semuanya kemari, kecuali yang ini udah tidak pedang objek, maka dia tidak punya kekuatan untuk sahi. Lalu berdana, aloba, baksos, gembira gak berdana? Kalau netral yang ini kan, kalau tahu sebab akibat ini loh. Kalau ini terbayang di proses pikiran terakhir, begitu mati, ini adalah wipakana kandanangnya. Ini kusala kama, ini adalah maha wipaka. Di sini akan lahir kemari. Pernah gak berdana nyesel? Nih, misalkan orang berdana, bos, istri saya mau melahirkan nih bos. Sumbangan dong, berapa aja saya terima deh. Melahirkan dan mahal, dikasih 8 lembar dan merah-merah terang. Sorenya lihat satpam ini lagi duduk berempat. Ada botol bir, ada kacang ya, megang begini nih. Yang berdana bisa nggak kesal?
Bisa nggak nyesal? Diperlemah nggak perbuatan baiknya? Kalau meninggal terbayang si Satam, celaka nggak? Pikiran baiknya tadi misalkan 3 akar, hilang akar banyak, melenceng kemari, jadilah makhluk 2 akar, manusia 2 akar. Kalau berbuat baik yang ini, kan buahnya ke sini, 2 akar, diperlemah, kemari, tanpa akar. Ini makhluk idiot, disutuli, idiot, cacat sudah. Atau dewa rendah. Tahu kan dewa rendah? Lahir di dalam dewa, tapi nyipas-nyipas saja. Mau nggak jadi dewa? Halo, mau nggak? Dewa rendah. Tugasnya banyak. Di rumah juga, rumahnya megah. Ada hotel, ada apa, tempat tidurnya mewah, ada kolam renangnya mewah. Tapi dia itu tukang cuci WC, tukang siram kebun, bukan punyanya. Jadi manusia sih tinggalnya enak, bisa tidur. Bosnya memang keluar negeri mulu, dia bisa tidur nonton televisi mewah, ber-AC lagi ruangannya, tapi bukan punya rumah sendiri. Kan bisa kan terjadi begitu orang, tapi ada juga kan punya semua kan. Jadi dewa berbuat baik dengan 2 akar, dianya seselin, lahir kemari tanpa akar, lahir tetap karena pikiran baik muncul, lalu jadi dewa. Ya sudah. Mau? Itu dia. Yang ini ke sini, diseselin kemari. Yang ini ke sini, diseselin kemari. Yang ini ke sini, seselin kemari. Yang ini ke sini, diseselin kemari. Yang ini harusnya kemari, diseselin kemari. Inilah Maha Wipaka, lahir jadi manusia dan dewa. Ini manusia cacat, dewa rendah. Ada berapa kelahiran sekarang? 2 tambah 8? 10. Bagus sekali. Teman-teman, saya mau tanya, tolong dijawab ya. Kalau kita suka merenung, berbuat salah, marah, serakah, di tubuhnya nyaman nggak? Kalau berbuat baik, di tubuhnya nyaman nggak? Lama-lama orang kalau bijaksana ya, dia menghindari melakukan pelanggaran-pelanggaran. Makin lama jadi murni nggak pikirannya? Jernih, damai. Begitu duduk bermeditasi, mengamati objek, mudah. Karena pikirannya, rintangan batinnya mengendap karena tidak melakukan pelanggaran. Baca nomor 16. Jana 17. Coba baca. Jana Pacayoti. Coba. Jana Pacayoti. Jananggani. Jana Sampayuta Kanang Damanang. Tam Samutana Nanca Rupanang. Jana Pacena Pacayo. Jananggani adalah 5 faktor jana. Faktor jana ini mengendalikan 5 niwarana, 5 rintangan. Orang mencapai jana pertama, ya, yaitu di sini. Mencapai jana pertama. Karena 5 faktor jana aktif, witaka, wicara, piti, suka, ekagata, saita, mengendalikan 5 kekotoran batin. Witaka mengendalikan kemalasan dan kelamatan, tina dan nida. Sebutkan. Siapa yang mengendalikan wicara? Mengendalikan wicikica, ragu-ragu. Ya, lalu piti mengendalikan biamada. Jadi kalau kamu masih sebel segala macam ya, tapi kalau sudah ada piti muncul sakit itu banyak. Apa? Tidak sabar, perasaan tidak senang itu ya, ketidaksabaran, kemarahan tertekan oleh piti. Jadi waktu kamu duduk padahal sakit, itu seakan-akan tidak ada sakit. Karena kamu sedang mengamali objek yang kuat, ada piti. Maka kamu bisa mengatasi rintangan-rintangan seperti biamada tadi, yang cenderung marah. Oke? Piti mengendalikan apa? Biamada. Lalu suka mengendalikan udaca kukuca. Pikiran mau kesana kemari. Tapi kalau kita sudah damai, bahagia, pikiran goyang nggak? Dia diam di objek, mengendalikan udaca kukuca, mengembara loncat sana loncat sini. Stabil sekali, peaceful sekali. Lalu terakhir, UPK. UPK ekagata, faktor batin janangga ini, faktor jana ini seimbang sekali. Kalau orang sudah fokus ekagata, fokus
Maka waktu fokus, kamu lagi fokus kerja, diajak makan mau nggak? Diajak, ini musik enak mau nggak dengerin? 5 indera nafsu indera tidak lagi mampu mengganggu, karena pikiran sudah menyatu dengan objek. Maka dia mengatasi 5 kama canda. Mata ingin yang melihat yang bagus, telinga mendengar musik, bergosip, mencium wangi, makan makanan enak, tubuh kepengen sentuhan yang enak-enak, itu semua akan tenggelam. Inilah jangan bangun, 5 faktor jangan. Maka pikiran murni tidak? Begitu mengamati objek muncul nimita. Kemudian setelah nimita itu stabil, waktu mengamati nafas stabil, dia akan ganti objeknya karena sudah kuat, ganti objek nimitanya ke nafas, maka ke nimita tadi, maka 1 jam nimita masih ada, dia akan masuk ke dalam canda. 5 faktor batin ini murni sekali sehingga pikiran ada gak di objek? Ada gak? Tidak goyang ya, karena jelas sekali mencapai objek. Itulah pencapaian jana pertama. Andaikan orang yang berdiam dalam jana mengamati objek apa? Kasida. Dia gambarkan bulatan ini. Tanah ke sini, semangkok tanah. Dilihat, lalu tutup mata. Terbayangkan? Lalu buyar. Lalu muncul lagi loba dosa moha. Jarang pikiran baik. Lama-lama berkurang lama-lama banyakkan pikiran baiknya. Jadi maha kusala ya. Kadang-kadang ini. Nah, di sini kalau sudah kuat, pikiran keluar balik lagi sendiri. Ada di objek. Sudah terampil, sudah menjadi bala. Nah, kemudian ini kalau sudah mencapai upacara samadhi, itu ada nimitanya. Dari parikama nimita, objek tutup jelas, lalu parikama, lalu satu lagi apa namanya? Patibaga nimita. Itu tanah tadinya ada letak-letak, ada titik-titik, itu hilang semua, bersih dan bahkan mengkilat seperti ada vernisnya. Ini patibaga nimita. Tutup mata, tanah ini jelas sekali tanpa noda. Ini patibaga nimita. Inilah upacara samadhi, upacara di tetangga, dekat dengan jana. Maka kemudian dia waktu tutup mata, ini terbayang jelas sekali. Pikiran bukan lagi pikiran aku salah, tapi maha kusala terus menerus, betul tidak? Makin lama makin kuat tidak? Kuat. Purima kusala, pacimanang kusala. Nah, makin lama makin terampil. Murni ini semua akhirnya dia masuk dalam jana. Karena begitu dia duduk, pikirannya terus mengalir. Panca dwara witi, mana dwara witi. Nah, mana dwara witi itu dia langsung di sininya sudah objeknya